Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Tiada kata yang sulit untuk membantu orang lain meskipun hidup dengan keterbatasan fisik. Seperti sosok inspiratif pada episode kali ini yang dengan senang hati membantu para tunarungu agar memiliki keterampilan menjahit. Meskipun ia sendiri adalah seorang penyandang disabilitas, seorang tunarungu. Anda penasaran siapa dia? Bersama saya Rahma Mandasari, inilah Selasar Budi. Magdalena Sinaga terlahir sebagai perempuan penyandang tunarungu. Kekurangan yang dimiliki oleh perempuan 5 orang anak ini tidak membuatnya lemah, apalagi berdiam diri. Magdalena bangkit dan membuktikan bahwa seorang tunarungu sekalipun juga bisa mandiri dan hidup berdampingan bersama orang lain. Prinsipnya ini pun dibuktikan dengan kegigihannya dalam bekerja sebagai seorang penjahit. Karena menjahit jugalah, ia bertemu dengan Markus Haloho, seorang tunarungu yang kini menjadi suaminya. Magdalena bersama suaminya membuka sebuah toko jahitan yang berlokasi di pusat pasar Medan. Di sini, mereka juga mengajarkan tunarungu lain menjahit. Tidak dipungut bayaran sepeser pun kepada tunarungu ini. Magdalena mengajar menjahit bagi penjahit perempuan, sedangkan Markus mengajar menjahit khusus kepada tunarungu laki-laki. Hidup adalah saling berbagi. Sebesar apapun yang diberikan, asalkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Magdalena dan suaminya telah membuktikan hal ini, bahwa keterbatasan fisik sekalipun tak membatasi orang-orang untuk berbagi. Ya pemirsa, sudah puluhan tahun Magdalena Sinaga menekuni profesi sebagai seorang penjahit. Dan ia tidak pelit ilmu, bahkan ilmu yang ia miliki ini dibagi-bagikan secara gratis kepada para tunarungu lainnya yang ingin memperbaiki kualitas hidup mereka. Sudah hadir bersama saya Ibu Magdalena. Apa kabar Ibu? Sehat, Bu. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi ya. Dan pemirsa, hebatnya lagi Ibu Magdalena ini bisa membaca apa yang saya ucapkan dari bahasa bibir saya. Begitu ya Bu ya? Ya, Bu. Oke. Ibu belakangan ini banyak dapat pesanan jahitan? Banyak. Dari mana saja? Dari Siantar, ada dari Tanjung Merawa, ada dari Pelawan, ada dari Medan ini. Berarti dari luar kota juga Juga ada pesan ya? dari Aceh, ada. Dari luar provinsi Aceh bahkan Singkil. ya, dari Aceh Singkil. Singkil, ya. Wah ini jauh-jauh berarti customernya ya, sudah terkenal berarti. Kurang tahu. Saya dengar memang sudah puluhan tahun ya Iya, Bu. menjadi penjahit. Nah itu tepatnya di tahun berapa awal menjahit? Mulai kostum tahun 1987. Kostumnya di Jalan Cemencrim, kursus menjahit Manginar. Nah, jadi sampai tamat 3 tahun. Tahun 1990 baru buka sendiri di kampung di Paropo. Di mana itu Pak? Kampung Di pinggir Paropo? Danau Toba, dekat Oke, Tongging. dekat daerah Tongging ya. Oke, berarti berawal dari penjahit salah seorang penjahit di kota Medan ini ya belajarnya. Dari tamat SMP baru kursus menjahit Manginar. Oke, baik. Memang hobi menjahit. Memang hobi dari tamat SMP. Aku ada cita-cita. Memang aku takut kalau tamat SMA penganggur. Sekarang kan banyak tamatan kuliah kan banyak penganggur. Pengangguran, Jadi lebih bagus keterampilan. Waktu saya kostum menjahit selama 3 tahun, biayanya dari sendiri. Jadi waktu aku tinggal di situ, kata ibu guru menjahit itu kalau mau tinggal di sini asal rajin. Jadi aku tinggal di situ selama 3 tahun, aku kostum menjahit dasar terambil.
mahir belum. Ya. Jadi sudah terampil, aku buka di kampung di Paropo selama dari tahun 90 sampai tahun 1994 ke Medan. Ke Medan tahun 96 baru menikah. Ibu Magdalena juga mengajarkan menjahit kepada para tunarungu lainnya ya. Sudah Ibu. Kenapa Ibu berkeinginan mengajarkan mereka? Ya, aku rasanya kasihan lihat tunarungu. Sekarang tunarungu banyak pengangguran. Saya pingin tunarungu harus ada pekerjaan daripada minta orang tua. Biar ada mandiri nanti, bisa bekerja. Berarti Ibu mengajarkan mereka secara sukarela, gratis ya? Iya, Bu. Oke, tidak hanya sekedar mengajarkan mereka, tapi Ibu juga memberikan lapangan pekerjaan ya buat mereka. Ya. Itu caranya seperti apa? Cara aku mengajar, tapi aku tidak menerima uang les. Tapi mereka membantu saling tolong menolong. Jadi aku ngajar, ada waktunya dia bisa membantu. Misalnya ada pasang kancing, ada tamu datang pelanggan, jadi dia bisa bantu. Jadi kalau nggak ada pelanggan, aku membantu ilmunya. Oke, Gitu. berarti Ibu mengajari mereka berapa lama? Selama Kepada 1 tahun. Oke, setelah Jadi 1 bisa tahun digaji. tidak digaji, tidak memungut bayaran. Oke, setelah itu Iya, langsung mereka bantu Ibu lagi ya? dia udah digaji, tapi nggak bantu lagi. Cuma dia bisa terima gaji, tapi Iya. bisa siap pekerjaan. Berarti ada saling tolong menolong ya, Ibu ada. memberikan ilmu kepada mereka gratis dan gratis. mereka akhirnya Jadi, menolong Ibu lagi. Iya, betul. Baik, seperti apa cara Ibu mengajari tunarungu ini? Karena kan Ibu bilang tadi mereka juga tidak bisa ngomong gitu Iya, ya. betul. Aku udah tahu baca isyarat, jadi dia perlu baca isyarat. Jadi kalau cara mengajar, Iya. kalau aku sibuk pakai pasang kancing, ambil gunting. Gunting. Gunting begini Ya, jika gunting, kalau Kak sempat ada menunggu pelanggan, gunting, gunting. Jadi sebelumnya sebelum dia masuk, dia pasti belajar menjahit, sambil aku ajar vokal, biar bisa gampang nyambung berkomunikasi. Iya. Karena dia gak pernah sekolah. Membaca bibir ya. Baca bibir, biar saya tidak sibuk pakai tangan. Jadi cepat siap, jangan bosan belangkan menunggu. Ya, gitu. baik. Setelah mengajari bahasa isyarat, kemudian belajar vokal, mengajari vokal. Kak, bagaimana cara Ibu mengajari tunarungu untuk menjahit? Pertama-tama dayung. Jadi kalau terbalik, ulang lagi. Terus pakai kertas, ada yang lurus, ada yang kelompang-kelompang, ada yang persegi, ada yang berpeta. Udah bagus kertasnya itu, udah rapi. Oke, jadi ganti kainnya ada percak-percak. Cek lagi lurus, ulangi, baru rapi, jangan bengkok-bengkok, baru kelompang-kelompang, terus ada ciki-ciki, baru petak-petak gitu. Jadi udah bagus, baru pasang resleting, latihan, biar bagus jahitannya. Udah mantap, baru ambil rok punya pelanggan, aku potong dulu, jahit, gua cari. Aku memang sibuk, aku menjahit, perhatikan anggota. Kalau nggak tahu, tanya sama ibu ya jahit, tanya. Kalau salah, ulang lagi. Jadi harus sabar. Harus sabar ya. Iya. Sabarnya harus lebih, berarti harus ekstra ini. Iya. Pasti sulit ya Bu mengajari para tunarung ini. Biasanya berapa lama untuk bisa terampil? Selama 1 tahun dia sudah bisa pegang jahitan orang.
selama ada yang 5 tahun dia udah bisa jahit semua. Rok, kepaya, kamisol, gaun. Ya, Ibu Mahdalena juga mengajarkan menjahit tidak hanya untuk para tunarungu, tapi juga yang non difabel. Sama semua. Non fabel ada juga, babel ada juga. Sebanyaknya kira-kira 40 orang. Ada 40 siswanya. Oke. Itu awalnya mereka bisa mengenal Ibu dari mana? Nah, kalau yang tunarungu itu dari sekolah luar biasa, Dari SMP. dari teman satu iman, dari saksi-saksiwa itu mencari tunarungu. Oke, berarti teman satu gereja. Satu begitu gereja, ya. ya. Karena Mencari, melakukan kegiatan iya, ibadah bersama-sama. iya. Oke, kalau yang non difabel dari mana bisa mengenal Ibu Mahdalena? Nah, dengarnya datang ke pajak, mau melamar. Ke pasar. Ah, gitu ya. jadi aku mau dites, berarti kurang pengalaman. Jadi aku mau bantu gitu. Sama juga Fabel. Oke, berarti bisa jadi guru untuk yang difabel dan juga yang non difabel ya. Baik. Ibu Mahdalena, kita harus jeda sejenak, nanti kita sambung lagi. Ya pemirsa, nanti kita akan bertemu dengan salah seorang siswa Ibu Mahdalena Sinaga ini yang sudah sukses membuka usaha jahit sendiri. Namun sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Kesibukan Magdalena Sinaga sebagai seorang penjahit memang membuatnya jauh lebih percaya diri. Sebagai seorang tunarungu, Magdalena membuktikan bahwa ia mandiri dan tidak mau menyusahkan orang lain selama hidupnya. Istimewanya, kedua pasangan suami istri ini juga telah mengajarkan menjahit kepada non-difabel. Salah satunya adalah Setia Elverida. Perempuan yang akrab disapa Elvi ini pertama kali belajar dengan Magdalena pada tahun 2007. Selama 4 tahun mengemban ilmu menjahit, membuat Elvi semakin mahir dengan kegiatan yang satu ini. Kini, Elvi mengecap buah manis dari usahanya tersebut. Ia telah membuka usaha jahitan sendiri yang berlokasi di Jalan Kemenangan Medan. Hadir bersama saya Ibu Setia Elverida, salah seorang siswi Ibu Mahdalena yang sekarang sudah menjadi seorang penjahit sukses. Halo, apa kabar Ibu? Ibu Elvi ya. Terima kasih ya Bu ya sudah hadir di Selasar Budi. Ibu Elvi sejak kapan mengenal Ibu Mahdalena? Itu waktu tahun 2007. Ketemunya gimana itu? Ketemunya waktu itu saya kan baru belajar les di tempat kostumnya Gatot Subroto. Masih sedikit lah ya pengalaman gitu. Jadi mau melamar kerja gitu. Semua toko-toko di sini nggak ada yang menerima. Terus cuman dia yang menerima saya gitu. Kenapa nggak diterima sama toko-toko lain? Alasan mereka apa? Menurut mereka mungkin belum berpengalaman ya karena belum pernah kerja. Cuman dia bilang nanti saya ajarin gitu. Oke, berarti Ibu Mahdalena begitu ketemu langsung dengan senang hati menerima Ibu Elvi, begitu ya. Nah, bagaimana cara berkomunikasi nih? Dihadapin aja gitu, ya namanya juga kita mau belajar kan gitu. Ya kayaknya masih bisa lah terima orang dia nerima awak gitu kan. Ya udah kita komunikasi sebisanya gitu, lama-lama jadi saling ngerti, bahasanya pun ngerti gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar sehingga Ibu Elvi jadi mahir, terampil menjahit?
Kalau waktu itu ya sama dia memang mau kerja gitu kan. Kalau setahunnya itu udah bisa kerja sama dia. 1 tahun juga berarti ya. Rata-ratanya memang 1 tahun ya Bu ya. Jadi terampil ya. Udah bisa gitu. Cuman kan kita dari nol kan kerja sama dia. Istilahnya alat-alat untuk sendiri kan belum ada. Ya. Jadi tambah lagi lah kerja sama dia sampai 4 tahun kerja. Oke, berarti sudah 5 tahun. 4 tahun kerja sama 4 dia. tahun ikut ya. Ditambah 1 tahun mengajar Tambah. berarti. Itu sama itulah, sama belajar ya. jadi 4 tahun. Baik, kalau saya kembali ke Ibu Mahdalena, bagaimana cara Ibu berkomunikasi kepada seperti Ibu Elvi ini kan non difabel ya. Bagaimana caranya? Sulit tidak Ibu? Sama non papil, cara mengajarnya, komunikasinya aku pakai omong. Jikalau dia ngomong, saya pulang. Apa? Coba aku dekati kuping. Iya. Oh, jadi suara gua. Jadi lama-lama dia mulutnya agak lebar. Jadi aku membaca bibir. Ibu selain Ibu Elvi ini sudah berapa orang yang diajarin? Nah, sudah ada 40 orang. Non dipapil. Ibu Mahdalena pernah dengar-dengar nggak siswa-siswi yang sudah Ibu ajarkan ini yang sukses seperti Ibu Elvi jadi penjahit terkenal barangkali ya? Ada berapa orang yang kalau difabel ada berapa orang yang sukses? Kalau yang dipapil ada 1 orang di tempatnya di titik kuning. Buka usaha Yang non sendiri ya? dipapil yang ini terus 3 orang. Ada 3 orang. Bagaimana perasaan Ibu melihat mereka sukses? Senang kalau ada non dipapil buka sendiri tidak apa-apa, aku tidak marah. Yang dipapil buka sendiri tidak apa-apa. Ini kan udah berumah tangga, bisa cari makan sendiri. Asal mereka bisa hidup mandiri begitu ya. Nah, kalau Ibu Elvi sendiri bagaimana sosok Ibu Mahdalena di mata Ibu Elvi? Ya dia itu cukup penyabar ya, nggak pelit ilmu, dia anggap keluarga sendiri gitu. Gaji juga masih bisa waktu kerja, makanya bisa banyak lengkap alat semua sekarang. Kurang gitu, dana kan. juga pernah mendapat bantuan itu? Ya kalau kita kan namanya buka usaha kayak di rumah gitu kan. Dulu saya belum punya apa-apa kerja sama dia. Kadang kita pinjam uang dulu sama dia, mau beli alat gitu mau gitu. Nanti potong gaji juga masih bisa waktu kerja, makanya bisa banyak lengkap alat semua sekarang gitu kan. Baik, Ibu Elvi dan juga Ibu Mahdalena, nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, seperti apa komentar masyarakat tentang Ibu Mahdalena? Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Bagi saya ibu ini seorang ibu yang baik, yang punya kemahiran yang dari hati menurut saya. Dia pandai dan mau berbagi, menolong sesama. Misalnya seperti pemerintah, bolehlah mengasih perhatian kepada usaha ibu ini. Orangnya baik, rendah hati, mau mengajari sesamanya, terlebih